Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Galatia ini dituliskan oleh Paulus, maka ada kata dari Paulus, seorang rasul. Di dalam pembukaan surat atau tulisan yang disampaikan oleh Paulus ini, dia menegaskan siapa Paulus itu sesungguhnya. Yang pertama, identitas yang disampaikan dalam firman ini adalah Paulus adalah seorang rasul. Nah, di dalam memperkenalkan dirinya dia adalah seorang rasul, Paulus menegaskan kerasulan daripada Paulus itu dia terima bukan dari manusia, tetapi dari Allah dalam Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia terima bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Dan peristiwa ini dicatat dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, ketika bagaimana Yesus menangkap, dalam tanda kutip, menangkap Paulus dari dia yang menyiksa orang Kristen, dari yang menjadi penangkap atau penjala daripada orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Kristus. Dia memberitakan firman, dia menyampaikan apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka Paulus menjadi rasul Kristus. Rasul merupakan juga penyampai daripada apa yang telah diterimanya dan dialaminya kepada kota-kota, salah satunya adalah Galatia ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, mengapa Paulus perlu menuliskan ini kepada orang-orang Galatia, Bapak Ibu? Sebab di sana ada keraguan tentang keberadaan, ada keraguan tentang kerasulan Paulus sendiri. Mereka mungkin mengingat siapa latar belakang daripada Paulus ini, Saulus ini, tetapi mereka mempertanyakannya, loh kok bisa seorang yang telah menyiksa orang Kristen menjadi penyampai firman Tuhan? Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau firman ini dibacakan kepada kita dan kita perdengarkan, dan perenungannya kepada kita adalah, pernahkah kita Bapak Ibu, pernahkah identitas kita dipertanyakan? Atau pernahkah kita ketika kita menjadi seorang yang memiliki profesi di bidang keagamaan, di bidang kerohanian, atau di bidang profesionalis, entah apapun saat ini yang kita geluti Bapak Ibu, kita dipertanyakan, jikalau saat ini keberadaanmu, identitasmu dipertanyakan, maka katakan, apa yang telah kuterima daripada Tuhan, karunia yang kuterima daripada Tuhan, itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Apa yang kumiliki saat ini, apa yang kulakukan saat ini, apa yang boleh kulayani saat ini, itu semua bersumber daripada Tuhan. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi Bapak Ibu tanpa sepengetahuan daripada Tuhan. Maka jikalau ada mempertanyakanmu, mempertanyakan identitasmu, mempertanyakan bagaimana dirimu, katakan Tuhanlah yang memilih aku. Sebagaimana saya juga secara pribadi Bapak Ibu, di dalam hal pemberitaan firman Tuhan, siapa yang melayakkan saya boleh berdiri setiap harinya di hadapan Bapak Ibu, menyampaikan firman ini. Saya mengaku saat ini Bapak Ibu, saya berdiri atas karena kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan. Saya tidak akan mampu menyampaikan firman ini Bapak Ibu saudara-saudariku jikalau bukan perkenanan Tuhan. Maka demikian juga Bapak Ibu saudara-saudariku.
Kita semua dimampukan oleh Tuhan apapun yang menjadi profesi kita. Entah kita seorang pelajar, seorang anak kuliahan, seorang yang bekerja, seorang yang sedang mencari pekerjaan, seorang yang mengasuh anak-anak, seorang yang mencari nafkah di luar sana. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, saat ini Tuhan mau katakan, Tuhan perkenankan kita melakukan itu semuanya. Tetapi ingat Bapak Ibu, lakukan itu dengan taat dan setia hanya kepada Dia. Paulus telah memutuskan hidupnya dengan prinsip, tujuan hidupku adalah Tuhan. Jikalau tujuan hidupku adalah Tuhan, apapun yang kiri kanan, yang mungkin menggosipi aku, yang mempertanyakan diriku, yang memfitnah aku tidak fokus kepada kiri kananku, tetapi aku fokus pada tujuanku, yaitu Tuhan. Maka jangan pernah terganggu atas kiri dan kananmu, yang mungkin mempertanyakan dirimu, yang mungkin memfitnahmu, yang mungkin mencercamu. Tetapi jikalau fokus dan tujuan kita adalah Tuhan, kita tidak akan pernah terganggu, karena hidup kita ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Maka ketika Paulus dengan yakin dia memilih hidupnya, pilihan hidupnya, dan dia dipilih oleh Allah, dia tidak ragu lagi sekalipun banyak yang mempertanyakan dia. Dia tidak ragu lagi akan kehidupannya, tetapi dia dengan yakin pada pertolongan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu apa Bapak Ibu? Yang paling utama dalam hidup ini adalah menyenangkan Tuhan. Taat, setia kepada Dia. Maka sekalipun kiri kananmu hampir merongrongmu, membuatmu hampir jatuh, yakin dan percaya Tuhan akan menolongmu Bapak Ibu. Sebagaimana keyakinan Paulus Tuhan selalu menolong dia, demikian juga kita sebagai hamba-hamba Kristus harus dengan yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Bangkitlah, semangatlah. Dan saat ini juga jangan pernah memakai alasan, aku tidak diterima, aku diasingkan, aku dipertanyakan. Jangan lagi Bapak Ibu. Tetapi saat ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, fokus kepada tujuanmu, dan ingat Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membelamu, Tuhan akan menopang kehidupanmu. Yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti menepati janjinya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang menguatkan hati dan pikiran kami. Kami akan kuat, kami akan fokus kepada tujuan hidup kami. Menyenangkan hati Tuhan dan juga hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dan sekalipun jikalau ada hinaan, gosip, atau hal-hal yang tidak baik menerpa kami, saat ini kami Tuhan yakin dan percaya nama-Mu Yesus Kristus akan membentengi kehidupan kami. Kami tidak akan down, kami tidak akan hancur, kami tidak akan runtuh, sebab kami memiliki Yesus yang membentengi kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaat-Mu ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.